Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Namira yang dirahmati Allah, Grup Umroh Akbar 22 Januari 2025. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian pra keberangkatan sesi 2 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Syafi'i. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita dengan tema serahkan semua urusan kepada Allah. Kepada jamaah sekalian, silakan disimak hingga selesai dan di akhir sesi, apabila nanti ada pertanyaan umroh atau seputar kajian, silakan ditulis di kolom komentar Zoom. Kemudian selama berlangsung acara kajian, silakan untuk audio Zoom-nya di-mute terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Abdullah Syafi'i, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suaranya ya? Iya jelas. Jelas, Ustadz? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa astanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus berikan kepada kita anugerah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya yang beriman, para sahabatnya, para karib kerabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum dimulai, mohon maaf, slide-nya sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Jamaah semuanya. Sudah terlihat ya slide-nya? Nah, Ustaz. Sudah Ustaz. Jelas, Baik. sudah, Ustadz. Terlihat. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa tema kajian kita pada malam hari ini sebagai suplemen, sebagai penambah asupan persiapan kita untuk melaksanakan ibadah yang akan kita tempuh insya Allah pada tanggal 22 Januari nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran semuanya kepada kita semuanya sampai kita nanti kembali ke tanah air. Yang mana salah satu bekal yang harus kita siapkan ketika kita ingin melakukan sebuah perjalanan ibadah haji atau umroh adalah kita tentunya selain kita sudah berupaya menempuh semua sebab demi kelancaran perjalanan ibadah kita, tak lupa kita harus menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun, sesempurna apapun rencana yang kita siapkan, tentunya
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka hal tersebut ya mungkin tidak akan terwujud untuk kita semuanya. Maka tak lupa kita harus ingat bahwasanya yang memiliki kehendak hanyalah Allah Subhanahu wa taala atas kehendak kita. Ya, maka kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah bertekad ya akan melaksanakan ibadah umroh. Maka tekad ini merupakan tekad yang agung, tekad yang mulia ya, yang harus kita tunaikan. Namun tak lupa ya, semua yang sudah kita tekadkan tersebut kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang sudah kita cita-citakan, yang sudah kita tekadkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ya, bahwa kalau kita sudah punya tekad yang kuat ya, kita serahkan urusan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, ya salah satu yang kita tekadkan yang insya Allah pada beberapa hari ke depan adalah kita akan melaksanakan perjalanan ibadah umroh dari tanah air kita menuju ke Mekkah Al-Mukarramah dan tentunya berziarah juga kota Madinah ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatawakkal 'ala Allah." Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Sebagai bentuk usaha kita, selain kita mempersiapkan segala bentuk persiapan fisik, materi dan lain sebagainya, yang harus kita kuatkan juga adalah bekal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya tawakal ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Ya. Perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Kenapa? Karena tawakal ini merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, salah satu sifat mereka adalah memiliki tawakal yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyandarkan segala sesuatu kepada kemampuan diri, namun mereka memiliki Rob yang maha berkehendak. Sehingga akhirnya mereka orang-orang beriman tersebut setelah berusaha mereka mengembalikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat orang-orang beriman adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya, sifat mereka ya adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, ya, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat-ayat Al-Qur'an itu akan menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa biasa saja, ini perlu kita koreksi. Jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita, dalam hati kita tentunya. Ya, karena bagi orang yang memiliki hati yang bersih, itu mereka tidak akan pernah merasa kenyang cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan
seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Jika sekiranya hati kalian itu bersih, kata beliau, ma syabi'at min kalami rabbikum. Ya, maka hati kalian itu nggak pernah akan merasa kenyang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita dibacakan kepada kita ayat Al-Qur'an, atau kita mendengar ayat Al-Qur'an, atau kita sendiri yang membaca ayat Al-Qur'an, kemudian hati kita merasa biasa-biasa saja, ya, tidak ada rasa pertambahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita koreksi. Ya, ada apa dengan diri kita? Jangan-jangan ada yang salah dengan selama ini yang kita jalani dalam hidup kita. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupakan sisi urgensi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyandarkan segala sesuatu kepada kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita seperti Qarun, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia berupa perbendaharaan harta yang begitu luar biasa, ya. Dia lupa bahwasanya ada zat yang memberikan anugerah kepada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan apa yang aku miliki ini, ya, itu hasil dari jerih payahku, hasil dari ilmu yang aku miliki. Ya, bagi orang yang beriman, sehebat apapun dia berupaya menyiapkan semua persiapan, ya, dia tidak lupa bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak. Ya, bila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak dari semua yang dia rencanakan, yang dia upayakan, maka hal tersebut akan bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, alias gagal semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita nanti melaksanakan perjalanan ibadah umroh kita pada tanggal 22 sampai tanggal 30 Januari nanti. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita dari awal membicarakan tentang masalah tawakal. Perlu kita ketahui apa sih itu tawakal, ya. Secara definisi, tawakal secara bahasa bila ditilik, ya, artinya menyerahkan secara bahasa atau mewakilkan. Adapun secara istilah, ya, menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, tawakal itu adalah penyandaran hati secara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya memperoleh kebaikan dan menolak bahaya dalam seluruh urusan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal, ya. Kita yakini dengan hati kita secara jujur, ya. Kita sandarkan semua bentuk upaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita berupaya menempuh sebab-sebabnya. Ini definisi tawakal, ya. Dari sini semoga ketika kita sudah mengetahui apa itu tawakal, semakin menambah kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai suplemen tambahan supaya kita lebih kuat lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu mengetahui apa sih keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tawakal itu memiliki keutamaan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama adalah bahwa dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menjadi sebab Ayatnya boleh beli ayat. memperoleh rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ingin dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus upayakan. Selain kita berupaya menempuh sebab, kita sandarkan semua usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan permudah kepada kita rizki, ya, yang kita harapkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, inilah keutamaan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan, ya, mencukupkan semua keperluan kita dengan kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian urgensi tawakal yang kedua adalah, ya, bagi orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tiket oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang para nabi dan rasul beserta umat-umatnya. Ya. Di sana Rasulullah SAW diperlihatkan ada nabi yang umatnya sangat banyak, ya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwasanya, ya, ada di antara umat beliau sebanyak 70.000 orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan kriterianya. Ya, kata Rasulullah SAW, kriteria orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab, ya, beliau bersabda, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Mereka tidak meminta diruqyah, ya. Wala yatatayyarun. Dan juga mereka tidak bertatoyur, tidak menganggap sial, ya, dengan burung misalnya, ya, atau dengan sesuatu yang lain selain burung, ya. Seperti zaman dahulu orang-orang Arab ketika mereka ingin melakukan sebuah perjalanan, ya, mereka ketika melihat sesuatu kemudian mereka menganggap sial sehingga akhirnya mereka mengurungkan niat perjalanan mereka, ya. Itu sifat yang kedua dari orang-orang yang akan diberikan kesempatan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Mereka tidak bertatoyur, ya. Kemudian wala yaktawun. Sifat yang ketiga bagi orang-orang yang akan diberikan kesempatan masuk surga tanpa hisab tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta dikai, berobat dengan cara menempelkan besi panas pada tubuh mereka, ya. Dan yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Inilah 4 kriteria, ya. Salah satunya adalah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengaplikasikan 4 hal ini akan diberikan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini keutamaan tawakal yang kedua. Kemudian keutamaan tawakal yang ketiga adalah tentunya bagi orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan, ya, akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti, ya, melaksanakan ibadah umroh, kita ingat keutamaan-keutamaan dari tawakal ini. Dengan demikian akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kecukupan. Ya.
Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan dari biaya yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik, ya. Kemudian kita juga yang paling besarnya adalah mengharapkan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan segala sesuatu, ya, untuk hamba tersebut, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal tidak sekedar kita menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal yang benar itu, ya, kita harus penuhi dua unsur dalam bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang benar, ya. Yang kedua, tidak sekedar kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus menempuh sebab dengan segala bentuk usaha. Ya, karena kalau ada orang yang hanya sekedar menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ya seperti orang yang menghayal, ya. Ini bukan tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu harus terpenuhi dua unsur. Yang pertama, kita sandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menempuh sebab. Ya, istilahnya kalau kita mau sehat, ya kita jaga kesehatan. Olahraga misalnya, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Kalau kita sakit ingin sembuh, kita berobat, itu baru setelah kita berusaha, berobat gitu ya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan, ya, apa yang kita usahakan tersebut terwujud. Seperti itu. Ini tawakal yang benar, ya. Adapun tawakal yang salah, yang keliru, ya. Yang pertama, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak melakukan usaha, ya. Namun tidak melakukan usaha. Ah, ngapain makan nanti juga, ya, kalau Allah mau mah saya kenyang gitu kan, ya. Ya saya serahkan aja sama Allah. Nggak usah saya berusaha, ngapain berusaha? Nanti juga kalau Allah mau, Allah berikan rizki kepada kita. Ya, ini tawakal yang salah, yang keliru. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Jika sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Nah, kita lihat di sini. Apa bentuknya? Kata Rasulullah SAW, dia bersabda, "Taqdu khimason." Burung tersebut keluar di pagi hari dari sangkarnya dalam keadaan lapar. Ya, dia terbang ke sana kemari berusaha mencari kebutuhan pokok yang dia butuhkan di hari itu. Wataruhu bitonan. Kemudian di sore hari mereka kembali ke sangkarnya dalam kondisi sudah kenyang. Ya, di sana Rasulullah SAW menyebutkan kalau kita bertawakal dengan benar, artinya kita tidak hanya sekedar menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berpangku tangan, duduk di rumah nggak mau usaha, ya nggak mau menempuh sebab, ya ini suatu mustahil, ya. Kita istilahnya ingin dapat rezeki tapi pengen duduk-duduk aja, nggak ada usaha yang kita tempuh, ya. Ini sebuah kemustahilan. Ya, kalau kita ingin berhasil, ya kita tempuh usaha tersebut, ya. Yang kedua, melakukan usaha namun enggan menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru menyandarkannya kepada sebab. Ya. Ini termasuk syirik kecil. Ini termasuk syirik kecil. Dia menyandarkan kepada usaha yang dia lakukan. Ya, tidak mau menyerahkan, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mampu melakukan segala sesuatu. Ya, ini hati-hati. Ini keliru. Yang ketiga, menempuh sebab dengan yang dilarang oleh syariat. Ini juga harus kita hindarkan, nggak boleh. Ya, misalnya kita sakit, berobat, namun berobatnya dengan cara yang dilarang oleh syariat.
Ya, misalnya berobat dengan menggunakan khamar misalnya. Ya kata orang kalau sakit tertentu minum khamar bisa sehat. Nah, ini hindari karena dilarang oleh syariat. Atau kita misalnya sakit, ya, ingin sembuh datang ke disebut orang pintar misalnya atau dukun misalnya, gitu ya, untuk mengobati penyakit kita. Ya ini menempuh sebab tapi dengan cara yang dilarang oleh syariat ini tidak boleh, ya. Maka tempuhlah sebab dengan sebab yang dibolehkan oleh syariat, ya, tidak melanggar syariat, ya. Yang keempat, di antara bentuk tawakal yang keliru adalah meyakini bahwa sebab sebagai penentu hasil. Ini juga keliru dan ini justru termasuk syirik besar. Ya, dia berkeyakinan bahwa, ya, yang memberikan hasil dari semua usahanya tersebut adalah sebab tersebut. Nah, maka ini jatuh kepada syirik besar. Ya, nah ini bentuk-bentuk tawakal yang keliru. Kemudian tak lupa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita menempuh sebab, ya, dengan berupaya menempuh segala sesuatu yang kita upayakan untuk memperlancar urusan kita, ya, dan kita juga menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita tambahkan. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa merupakan senjata bagi seorang mukmin, ya. Dan justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua hambanya untuk berdoa kepadanya, untuk meminta kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rob kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah. Maksud beribadah di sini adalah berdoa. Dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan segala sesuatu yang dia inginkan kepada kemampuan dirinya. Tidak mau meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah atau berdoa kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan senang ketika hambanya semakin meminta kepadanya. Ya, justru sebaliknya, kalau hambanya tidak mau meminta kepadanya, Allah akan murka kepada hamba tersebut. Ini satu hal yang harus kita tempuh juga. Selain kita berupaya menempuh sebab, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kita bantu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, doa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik doa tersebut terwujud saat ini maupun belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Karena berdoa itu mengandung tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya seketika itu juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan kedua, doa tersebut akan dijadikan sebagai tabungan nanti ketika di akhirat. Ya. Alangkah bahagianya kita ketika kita dalam kondisi butuh kepada pahala nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa pahala dari doa-doa yang belum Allah kabulkan ketika di dunia. Yang ketiga, ya, kemungkinannya adalah kalau belum dikabulkan saat ini, doa tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tameng, ya, dari musibah yang akan menimpa kita yang semisal dengan doa yang kita panjatkan. Ya, ini makanya tidak ada ruginya, ya. Dan ibadah itu sendiri kata Rasulullah SAW, doa itu sendiri kata Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada adab-adab di dalam berdoa yang harus kita perhatikan. Bila kita ingin doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap ketika kita berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu terkabul. Ya. Doa kita terkabul, terwujud. Ya. Inginnya secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu kita perhatikan adab-adab selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita panjatkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita panjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan poin pertama ini poin yang sangat penting. Karena karena doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dianggap keramat maupun tidak, ya. Jangan kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya. Poin pertama ini merupakan poin yang banyak terjadi penyimpangan dalam masalah tauhid, dalam masalah berdoa. Ya, bukankah dahulu mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini bahwasanya yang memberikan kesehatan, kesembuhan, memberikan rizki, itu Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka berdoa mintanya bukan kepada Allah secara langsung. Mereka berdoa melalui perantara patung-patung yang mereka yakini sebagai sembahan, ya. Secara batin mereka meyakini bahwa Allah sang pemberi rizki, Allah pemberi kesehatan, Allah yang maha memberikan keamanan dan sebagainya, ya. Makanya ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung? Kata mereka, kami tidak menyembah mereka, ya, melainkan kami menjadikan patung tersebut, sembahan tersebut hanya sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama ini penting kita perhatikan, berdoa hanya kepada Allah kita tujukan, ya. Kemudian yang kedua, bila ingin doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan menghadap kiblat, ya. Kalau memungkinkan kita berdoa menghadap kiblat itu lebih baik, ya, sebagai adab berdoa. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, mengangkat tangan. Ya, kita angkat tangan kita, mengendahkan tangan kita ke langit. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallah hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mulia, ya, maha dermawan, ya, maha hidup. Yastahi min abdihi. Allah merasa malu kepada hambanya ketika hambanya tersebut mengangkat kedua tangannya, an yaruddahu masifron. Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan permintaan dari hambanya tersebut, ya. Maka kita angkat kedua tangan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, merendahkan suara, ya. Tidak dengan suara yang mengganggu, tidak dengan suara yang berteriak-teriak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala maha dekat, Allah maha mendengar, ya. Ada hikmah kenapa di antara adab berdoa itu direndahkan suara, ya, supaya lebih kita menjiwai apa yang kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tentunya, ya, dengan kita merendahkan suara, ya, ini sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdoa meminta, memanggil, ya, zat yang maha mendengar, tidak tuli. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga, ya, kenapa di antara sebabnya kita dianjurkan untuk merendahkan suara ketika berdoa, ya, karena terkadang sesuatu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ada yang mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang hasad, ya. Ada yang hasad. Oh, si fulan minta ini nih. Waduh, ya jangan sampai doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia hasad, gitu ya. Makanya salah satu bentuk bila kita punya cita-cita supaya ingin terwujud cita-cita tersebut, di antaranya adalah kita rahasiakan cita-cita tersebut, ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Ya, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi semua hajat kebutuhan kalian bil kitman, dengan cara merahasiakan, ya, cita-cita tersebut. Fa inna likulli ni'matin mahsulu, karena setiap
Ya, kenikmatan itu ada saja orang yang hasad ya kepada nikmat yang akan Allah berikan kepada seseorang. Ini salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan ketika berdoa meminta merendahkan suara. Kemudian yang kelima, memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita puji, kita sanjung Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sanjung-sanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan demikian ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat yang sholat, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bersolawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada Rasulullah SAW, tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang sholat, ya. Kemudian eh, orang tersebut diajari oleh Rasulullah SAW bahwa kalau meminta itu sanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ketika berdoa, sungguh-sungguh. Tidak berdoanya asal gitu ya. Ya Allah, kalau engkau berkehendak kabulkan, kalau enggak ya sudah terserah engkau gitu kan. Ini namanya enggak sungguh-sungguh. Kita berupaya bagaimana nih supaya doa kita diijabah. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, ya aku bersungguh-sungguh minta kepadamu ya. Misalnya seperti itu ya. Dan penuh keyakinan bahwa doa tersebut akan terkabul ya. Jangan kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, kayaknya nih doa kita nih ya bakalan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya, justru kita harus selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita dengan mantap akan diterima, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketujuh, kita hadirkan hati. Jangan sampai lisan kita komat kamit meminta sesuatu, namun hati kita tidak merenungi, tidak meresapi. Ya, gimana? Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hayati apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hadirkan hati kita. Ya, sesungguhnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari seorang yang hatinya ghafil, lalai. Ya, hatinya lalai. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut, ya. Kemudian yang ke-8, mohon maaf ini ada double, merengek dan tidak tergesa-gesa melihat hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merengek seperti anak kecil yang meminta kepada orang tuanya, ya. Semakin orang tersebut merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya tersebut, ya. Dan kita tidak tergesa-gesa ya melihat terwujud dari doa tersebut. Ya, bukan berarti ya kita doanya ngasal-ngasalan ya. Tapi kita berusaha sungguh-sungguh namun tidak tergesa-gesa melihat dari apa yang kita inginkan terwujud saat itu juga ya. Yang ke-10 yang terakhir, bertawassul dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta rezeki misalnya, kita tutup doa kita dengan ya Razzaq atau kita sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kita meminta ampun, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala ya Ghaffar. Ya, dan seterusnya. Ini beberapa adab di dalam berdoa bila ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada eh, waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Ya, ada waktu, ada tempat. Ya, dalam hal ini yang akan kita sebutkan di sini adalah waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Ya, yang pertama di antara adzan dan iqamah. Ya, nanti ketika kita berada di masjid menunggu iqamah dikumandangkan, daripada kita istilahnya ngobrol, melamun, yang melakukan hal yang sia-sia, ya lebih baik kita isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita minta semua yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini waktu mustajab untuk berdoa. Yang kedua, ketika sujud dalam sholat. Ya, dalam setiap sujud kita meminta. Bahkan ini merupakan tempat kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Ya, kondisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Robnya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Ya. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sujud.
Kemudian yang ketiga di sepertiga malam terakhir. Ya, ya di sepertiga malam terakhir, di mana waktu tersebut adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta kepadanya. Yang keempat, saat safar, ya. Ini juga termasuk waktu mustajab, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, daripada kita sibukkan setiap saat safar itu kita dengan hal yang sia-sia, melamun misalnya. Karena dalam safar itu ada setan yang akan mengganggu kita, menggoda kita, ya. Kita akan biasanya berpikiran dengan pikiran-pikiran yang melalaikan biasanya, ya. Maka kita perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat turun hujan, ini termasuk waktu mustajab untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saat berbuka puasa. Ya, mungkin mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Allah, dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kan masuk bulan Ramadan, ya bisa kita nanti praktekkan, ya. Kemudian di waktu sahur, ini juga termasuk waktu yang mustajab. Kemudian di hari Jumat, ya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah waktu tersebut yang mustajab di hari Jumat adalah menjelang terbenam matahari, antara asar sampai tenggelamnya matahari. Itu ada waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat perang berkecamuk. Ya, ini mungkin kita jauh, ya, dari nomor 9 ini. Selain waktu ada juga tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, seperti yang telah kita sebutkan kemarin di Multazam, ya, antara Hajar Aswad dengan Ka'bah, gitu ya. Dan tempat-tempat yang seperti misalnya di Arafah, ya, bagi jamaah haji yang mana mereka harus wukuf di Arafah, ya. Di sana doa, sebaik-baik doa adalah doa Arafah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi yang berkesempatan nanti melaksanakan ibadah haji, ya, panjatkan doa di padang Arafah saat wukuf tiba, ya. Tapi itu eh, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Terakhir, ya, penghalang terkabulnya doa. Selain ada hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita cepat terkabul, ada juga penghalang terkabulnya doa yang kita panjatkan. Yang pertama adalah memakan harta yang haram. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang dia melakukan perjalanan safar, ya, kemudian kondisinya lusuh, menandakan dia ini butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat kedua tangannya, dia angkat ke langit tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan nama Allah, ya Rob, ya Rob. Namun kata Rasulullah SAW, ya, dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, kemudian dikenyangkan dengan perkara-perkara yang haram, pakaian yang dia pakai berasal dari yang haram, kata Rasulullah SAW, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah Rasulullah SAW juga bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bersabda, ya, atyib mat'amaka takun mustajaban li da'watika. Wahai Sa'ad, bersihkan lambungmu dari makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak halal, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Maka kamu akan menjadi sosok orang yang mustajab di dalam berdoa. Ternyata terbukti, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas beliau praktekkan, beliau jaga pesan ini, sehingga beliau termasuk orang yang ketika berdoa mustajab doanya. Ya. Yang kedua, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, tadi kita sebutkan, ya, doanya ngasal gitu. Ya Allah, terserah, kabulin silahkan, nggak juga silahkan. Nah, ini gimana mau dikabulkan? Yang ketiga, berdoa untuk memutus silaturahmi dan perbuatan dosa. Ya. Yang keempat, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini termasuk penyebab terhalangnya doa-doa kita adalah kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ketika kita ambil contoh di keluarga kita, ada keluarga kita melakukan kemungkaran, kita diamkan. Ya. Ini faktor. Salah satu faktor menjadi doa kita terhalang adalah kita membiarkan kemungkaran yang ada di hadapan kita. Terutama misalnya di keluarga kita yang kita memiliki kekuatan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ya. Makanya kita berupaya cegah. Ada keluarga kita yang tidak sholat, kita perintahkan untuk sholat. Seperti itu. Ya. Semoga dengan kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadikan doa kita terkabul. Yang kelima, tidak menghadirkan hati dan tidak yakin akan terkabulnya doa. Itu tadi, ya, sudah kita sebutkan. Yang keenam, tergesa-gesa melihat hasil. Yang terakhir, bertawasul dengan perkara-perkara yang terlarang, yaitu perbuatan-perbuatan syirik. Ya, ya Allah, saya berdoa kepadamu dengan kekuatan
ya, misalnya tempat keramat si fulan misalnya, itu tidak boleh ya. Wallahu alam, ini mungkin yang bisa kita apa namanya bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Terlebih ketika kita nanti melaksanakan ibadah umroh ya pada tanggal 22 Januari nanti, dan semoga Allah SWT berikan kelancaran, kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu alam. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Syukron jazakallah khairan Ustadz Abdullah Syafi'i, sangat bermanfaat untuk kita semua. Kepada jamaah sekalian, insya Allah akan ada kajian pra keberangkatan sesi 3 itu via Zoom bersama Ustadz Muawiyah Firdaus pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 jam 8.15 malam. Baik, insya Allah masih ada waktu sekitar 5 menit bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya. Silakan dituliskan di kolom chat Zoom. Bagi jamaah sekalian, jika ada yang ingin tanyakan terkait kajian malam hari ini, silakan bisa kirim chat di Zoom kali ini. Kayaknya udah cukup jelas semua Ustadz ya. Baik. Baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan, insya Allah kita cukupkan Ustadz ya. Cukup, insya Allah. Demikian Mudah-mudahan agenda bermanfaat. kajian pra keberangkatan sesi 2 kali ini. Jazakumullah khair kepada Ustadz Abdullah Syafi'i, Wa jamaah sekalian jazakumullah yang khairan. sudah menyimak hingga akhir acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. In lab ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan.